Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Kegagalan Bukanlah Akhir Kehidupan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hampir semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang berkali-kali mengalami kegagalan. Hal ini pula yang pernah dialami beberapa tokoh terkenal berikut ini. Yang pertama, Abraham Lincoln. Berikut ini adalah daftar kegagalan Abraham Lincoln. Tahun 1831, ia mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Di tahun berikutnya, ia kalah dalam pemilihan lokal. Tahun berikutnya lagi, ia mengalami kegagalan dalam usahanya sehingga bangkrut. Tahun 1836, ia stres dan tertekan dan menderita tekanan mental sedemikian rupa sehingga hampir-hampir dia masuk rumah sakit jiwa. Tahun 1837, ia kalah dalam lomba pidato. Tahun 1840, ia gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat. Tahun 1842, ia mengalami kegagalan untuk duduk sebagai anggota Kongres Amerika. Tahun 1847, ia kalah lagi di Kongres. Tahun 1855, ia kalah lagi di Senat Amerika Serikat. Tahun 1856, ia gagal untuk duduk sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Tahun 1858, ia gagal lagi terpilih sebagai seorang senat. Setelah serentetan kegagalan-kegagalan tersebut, akhirnya pada tahun 1860 ia berhasil terpilih sebagai presiden Amerika Serikat ke-16. Tokoh berikutnya adalah Soichiro Honda. Dalam dunia pendidikan, Honda tergolong orang kurang berhasil. Ia bukan siswa yang memiliki otak yang cemerlang. Pengakuannya mengatakan, nilaiku jelek di sekolah, tetapi aku tidak bersedih karena duniaku di sekitar mesin, motor, dan sepeda. Ia pernah kuliah, tetapi karena kehabisan uang, ia keluar dari universitasnya. Di kesempatan yang lain, ia kembali kuliah. Siang hari setelah pulang kuliah, ia langsung ke bengkel mempraktekkan pengetahuan yang baru diperolehnya. Setelah 2 tahun menjadi mahasiswa, ia akhirnya dikeluarkan karena jarang mengikuti kuliah. Dalam dunia bisnis, kegagalan yang pernah ia alami adalah ketika ring piston yang dihasilkan oleh bengkelnya ditolak oleh Toyota karena dianggap tidak memenuhi standar. Ring buatannya tidak lentur dan tidak laku dijual. Karena kegagalan itu, Honda jatuh sakit cukup serius. Tetapi ia bangkit lagi dan tetap bekerja keras, dan di kemudian hari pihak Toyota menerimanya. Ketika Honda berhasil mendirikan pabrik, musibah datang menimpanya. Pabriknya terbakar sampai 2 kali. Musibah tidak berhenti sampai di sini. Saat pabrik sudah didirikan kembali, ada gempa bumi yang menghancurkannya. Setelah melewati banyak kegagalan dalam hidupnya, akhirnya Honda berhasil mendirikan pabrik motor. Sejak saat itu, kesuksesan tidak pernah lepas dari tangannya. Thomas Alva Edison. Satu pengalaman yang menarik dari Thomas Alva Edison adalah dia berhasil menemukan lampu pijar setelah ratusan kali mengalami kegagalan. Oleh karena itu, malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 pelajaran yang penting dapat kita ambil dari pengalaman tokoh tersebut. Yang pertama, kegagalan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi seseorang atau bagi kita untuk kita dapat maju dan berhasil. Betapa sering dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kegagalan, kita terus memutuskan untuk berhenti, kita memutuskan untuk mundur, kita memutuskan untuk menyerah. Namun malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan jadikan kegagalan sebagai batu penghalang, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan yang membawa kita terus makin maju dan kita berhasil di dalam Tuhan. Yang kedua, sekian banyaknya kegagalan dapat terhapus dengan satu keberhasilan dalam hidup kita.
orang mengingat ketika tokoh tersebut sebagai orang yang berhasil, bukan orang yang gagal. Sekalipun jumlah kegagalan dalam hidup mereka jauh lebih banyak dari keberhasilan, namun yang orang ingat dalam kehidupan mereka adalah keberhasilan mereka. Sadarilah bahwa kegagalan demi kegagalan yang terjadi merupakan sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi, membawa kehidupan kita semakin ke arah yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang kemudian cepat-cepat mengambil keputusan bahwa ketika kita gagal berarti ini akhir segala-galanya. Kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan kita. Sekalipun kita memiliki hari yang buruk karena kita mengalami kegagalan, bukan berarti kita memiliki kehidupan yang buruk. Kalaupun kita mungkin pernah gagal membangun usaha, pernah gagal dalam membangun karir, dalam pendidikan dan lain sebagainya, jangan menyerah. Jangan juga merasa rendah diri. Bangkitlah, ada Tuhan yang menjadi pengharapan dan penopang dalam kehidupan kita. Ketika kita maju dan bangkit, Tuhan akan menyatakan anugerahnya buat setiap kita, sehingga kita dapat melewati semuanya itu dan menjadikannya sebagai proses yang berharga dalam kehidupan kita, yang membawa kita menjadi pribadi yang berhasil di hadapan Tuhan, tapi juga menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini, betapa besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami merendahkan hati dan mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya menyuci kuduskan hati hidup kami semuanya malam hari ini. Kami bersyukur lewat firman-Mu memberkati dan meneguhkan kami, agar dalam kehidupan kami tidak menjadi orang yang menyerah dengan situasi dan keadaan, pasrah dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami menjadi orang yang berserah kepada Tuhan. Maka kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami keberhasilan di dalam Tuhan, bukan karena kami hebat dan kuat, tapi semata-mata karena campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, perlindungan, dan anugerah-Mu buat setiap kami, sehingga kami boleh beristirahat di dalam berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kegagalan bukanlah akhir kehidupan. Kalaupun kita mengalami kegagalan, bukan berarti kita memiliki hidup yang gagal. Bangkitlah dari kegagalan dan raihlah keberhasilan di dalam Tuhan. Berserahlah kepadanya, bersandarlah kepadanya. Tuhan akan memperlengkapi dan menolong kehidupanmu sehingga engkau dapat berhasil. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.